2. DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 5. 2.1. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon, terdapat penggelembungan suara diduga dilakukan oleh termohon yang dalam formulir D hasil kabupaten. Berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan daerah pemilihan Bangkalan 5 meliputi Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanah Merah, yaitu dianggap dibacakan. Ini kesimpulannya tidak ada penggelembungan ya, Bu? Tidak ada yang Oke. Yang mulia. Lanjut, tidak usah Jumlah dibacakan perolehan nanti sama, tidak terdapat perbedaan yang mulia. Tidak terdapat perbedaan. Betul. Pokoknya sesuai lah seperti yang disampaikan termohon juga ya. Iya. Lanjut, apa lagi yang mau disampaikan? Ada 2.2. Berkaitan dengan dalil pemohon telah mengajukan keberatan di tingkat PPK Kecamatan Burneh karena proses rekapitulasi pada PPK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi formulir keberatan tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Burneh. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Burneh selama rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Burneh, saksi PKS yang hadir atas nama Yodika S. Putra dan Wahyudi tidak mengajukan keberatan berkaitan dengan proses rekapitulasi. Saksi PKS juga tidak mengajukan keberatan melalui formulir D kejadian khusus dan atau keberatan saksi. Oke, lanjut. 2.3. Terkait dengan dalil pemohon mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 5 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangkalan pada tanggal 5 Maret, KPU Kabupaten Bangkalan telah melakukan penyandingan data model C hasil DPRD Kabupaten Kota dengan model D hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Kota Kecamatan Burneh. Atas dasar penyandingan tersebut sekaligus dilakukan pembetulan sebagai bentuk tindak lanjut surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor 085 dan seterusnya pada tanggal 5 Maret 2024 perihal saran 2 perbaikan. Maret, bukan 5 Maret, tanggal 2 Maret kalau di sini. 2 Maret, maaf. Ya. 2 Maret 2024 perihal saran perbaikan. Sehubungan KPU Kabupaten Bangkalan telah melakukan pembetulan atas dasar saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, maka keberatan saksi PKS atas nama Jakpar yang menyampaikan keberatan secara lisan tidak diakomodir. Namun KPU Kabupaten Bangkalan meminta saksi PKS untuk mengisi formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan. Itu pembetulan suara tadi ya yang diceritakan tadi? Iya, ini yang proses rekap di kabupaten. Iya, ada pembetulan suara ya? Iya. Yang tadi 21, 22 itu ya? Bukan, beda Beda bukan lagi? yang itu. Iya. Iya. Ini apa yang dibetulkan ini? Jadi ada beberapa kali proses pembetulan di tingkat rekapitulasi kabupaten. Itu soal suara ya? Iya. Dibetul-betulkan terus? Ada beberapa yang mulia, Iya. tidak semuanya. Itu Pak Hafiz, kalau kita mau melacak perbedaan suara dari satu pembetulan ke pembetulan berikutnya, bagaimana cara melacaknya? Yang ini 309. Ini DPS 309. Biar kita tanya juga Pak Hafiz ini. Iya, izin yang mulia, biasanya kan ada kejadian khusus atau keterangan yang menjelaskan situasinya. Ya. Baru kalau kemudian berjenjang kita lihat di jenjang atasnya apakah ada koreksi atau tidak. Oke, ini kan kalau tadi Bawaslu menerangkan setelah beberapa kali pembetulan. Ya. Berarti kan lebih dari satu kali ini. Iya. Nah, melacak dari pembetulan pertama ke pembetulan kedua ke pembetulan ketiga itu bagaimana caranya? Ya, itu biasanya ada kejadian khusus apa tidak. Misalnya dalam kejadian khusus itu dijelaskan untuk TPS ini memang ada pembetulan dan seterusnya. Di beberapa kasus itu seperti itu. Kejadian khusus menjelaskan atau membenarkan atau memberikan Ada versi koreksi terakhir lah ya. koreksi di si hasil tersebut. Oke, lanjut Bu. Makasih Pak Hafiz. Ya. Kalau yang ini di 2 TPS yang mulia, Ya, dengan di total suara 309. Dilakukan pembetulan sesuai dengan C hasil. Yang 309 tadi ya? Iya. Silakan Bu. 2.4 bahwa berkaitan dengan dalil pemohon penggelembungan suara Partai Persatuan Pembangunan di Desa Langkap berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 5 Kecamatan Bu, sebentar Burneh. Bu, ini di dalam tabel ini, Iya. ini kan ada pembetulan-pembetulan ya. Iya. Partai Persatuan Pembangunan 156 156, Vide Bukti PK 16
Ini apanya? Bahwa tidak ada perubahan suara itu ya? Iya. Oke, lanjut Bu. Ya. Bahwa berdasarkan tabel di atas Udah tadi Bu, itu sudah langsung Tidak ada ke perbedaan. berkaitan dengan dalil pemohon pengelembungan suara Partai Demokrat di di Desa Desa Langkap. Langkap. Baik, Ya. Yang Mulia. Terus Dianggap dibacakan jumlah perolehan suara Partai Demokrat tersebut tidak sama dengan model D hasil kecamatan DPRD Kabupaten Kota yakni sebesar 253. Berkaitan dengan perbedaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah memberikan surat saran perbaikan nomor 085 dan seterusnya dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangkalan dengan melakukan penyandingan, pencocokan data ulang dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan, dan saksi partai politik yang hadir pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Hasil penyandingan data tersebut yaitu model D hasil kecamatan DPRD Kecamatan Burneh disesuaikan dengan model C hasil DPRD Kabupaten Kota. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pengurangan suara Partai Demokrat di Desa Langkap, berdasarkan hasil pengawasan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 5 Kecamatan Burneh Desa Langkap untuk Partai Demokrat yaitu dianggap dibacakan. ya 253 204 itu ya. Ini sama Yang Mulia. Oke. Lanjut. Terkait perbedaan TPS 1 sebesar 13 suara berdasarkan model C hasil DPRD Kabupaten Kota dengan perolehan sebesar 12 suara berdasarkan model C hasil DPRD Kabupaten Kota dan model D hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah memberikan surat saran perbaikan nomor 085 dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangkalan dengan melakukan penyandingan pencocokan data ulang dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan, dan saksi partai politik yang hadir pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Hasil penyandingan data tersebut yaitu model D hasil kecamatan DPRD Kabupaten Kota Kecamatan Burneh disesuaikan dengan model C hasil salinan DPRD Kabupaten Kota. Bahwa terkait dengan dugaan Tunggu pelanggaran. dulu Bu, sebelum ke poin 3. Kalau saya boleh diberikan informasi, saya mau ke Ketua Bawaslu Bawaslu Bangkalan. Itu selama pemilu 2024 ini, berapa banyak Anda mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan penyesuaian atau pencocokan itu di Kabupaten Bangkalan itu? Ya, yang secara tertulis suratnya satu, tapi lampirannya itu meliputi sekitar 86 TPS. 86 TPS di seluruh Kabupaten Di Bangkalan? seluruh Kabupaten Bangkalan. Itu terjadi pergeseran suara nggak? Itu berdasarkan laporan dan temuan yang kami yakini ada dugaan pergeseran suara, sehingga perlu pencocokan ulang pada saat rekap di tingkat kabupaten. Jadi cuma satu suratnya, tapi lampirannya banyak. 86 TPS. 86 TPS. 86 TPS itu dilakukan pencocokan ulang. Dilakukan pencocokan ulang, tapi tidak semuanya terbukti. Ada pergeseran. Yang ada yang terbukti ada pergeseran dan ada yang tidak terbukti karena kami tidak memiliki data pendukung yang akurat. Oke, lanjut Bu. Terima kasih. Poin 3 itu. Poin 3, bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, di mana terlapor yakni Ketua PPK Burneh yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu dan dugaan pelanggaran prosedur rekapitulasi penghitungan di Kecamatan Burneh sebagai berikut. 3.1 terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor 022 dan seterusnya tertanggal 1 Maret 2024 perihal tindak pidana pemilu sebagaimana pasal 505 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan dugaan pelanggaran prosedur rekapitulasi penghitungan di Kecamatan Burneh. 3.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 022 tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan telah memenuhi syarat formil dan material serta diregister ke dalam 2 dugaan pelanggaran, yaitu dugaan pelanggaran pidana pemilu dan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilu laporan register 010 dan seterusnya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu yakni kurangnya alat bukti.
Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor 066 perihal pemberitahuan status laporan pada tanggal 27 Maret 2024 pada pelapor. 3.4 bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilu, laporan nomor register 011 dan seterusnya terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyimpulkan terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor 014 perihal rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada tanggal 27 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan. Sebelum ke poin 4, saya tanya lagi ke Ketua Bawaslu Bangkalan. Berapa banyak Anda mengeluarkan surat yang di dalamnya mengatakan ada pelanggaran kode etik itu? Paling tidak indikasi pelanggaran kode etik itu berapa banyak dikeluarkan? Yang berkaitan dengan sekitar dan seputar pemungutan suara. Kalau berkaitan dengan pemungutan suara hanya 3. Kalau 3. total dengan dari tahapan kode etik, kalau tidak salah ada 8 surat yang kita keluarkan. Itu dari semua tahapan ya, tapi Semua yang tahapan. ketika pemungutan suara itu 3 ya. Ada 3. Bentuk apa saja itu pelanggaran kode etiknya? 1, soal akurasi pencantuman perolehan suara, apalagi? Ya. Terus tahapan Bukan yang di sekitar pemungutan suara saja. ya, urutan rekap di kecamatan Oke. yang tidak sesuai. Terus ada juga kayak di Brunei ini berkaitan dengan pemohon ini, ketua PPK ya itu langsung merekap di desa, tidak membuka per TPS dengan alasan kesepakatan para saksi secara mayoritas. Oke. Sudah kita ingatkan pada saat rekap di kecamatan, tapi karena mohon maaf Bawaslu kalah dengan suara saksi dan PPK, akhirnya diteruskan Itu di desa. Kecamatan Akhirnya Brunei ya kejadiannya itu? Ya, yang sesuai di pemohon yang sedang dibacakan. Oke, silakan. Terima kasih. Lanjutkan, Bu. Poin 4, bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, di mana para terlapor yakni Ketua PPK Konang dan Ketua PPS Desa Duren Timur yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu di Desa Duren Timur, Kecamatan Konang sebagai berikut. 4.1, bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Bangkalan nomor 0131 dan seterusnya tertanggal 5 Maret 2024 perihal dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di Desa Duren Timur, Kecamatan Konang. 4.2, Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 031 dan seterusnya tanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan telah memenuhi syarat formil dan material serta diregister. 4.3, bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilu laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu yakni kurangnya alat bukti. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor 071 dan seterusnya perihal pemberitahuan status laporan tanggal 28 Maret 2024 kepada pelapor. Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang mulia. Terima kasih. Ini di sini saya lihat daftar alat bukti yang diajukan oleh Bawaslu ya. Ini bukti PK 16/1 sampai PK 16/46. Itu di bukti berapa yang ada tanda tangan kayak gini tadi tuh? Bukti berapa? DC. Yang tanda tangan daftar hadir. Iya, di sini. 16 16 berapa? Biar kita cek. print out. PK berapa? 16.7 yang mulia. 16.7 itu model D hasil Kabupaten DPRD Kabupaten Bangkalan. Mohon maaf yang mulia. Bukti 1613 itu print out dokumentasi C daftar hadir di 16. TPS 1 1613. Oke. Nah, itu. Jadi ini 16 print out dokumentasi C daftar hadir DPT ya. Nanti Ya. kita lihat, bisa dilihat sebentar nggak? Ini. Nah, kalau di sini ini sebetulnya nggak ada daftar hadirnya nih.
ada catatan-catatan Partai Buruh menolak hasil rekapitulasi tingkat KPU. Nah, nggak ada di sini. (16.13) print out dokumentasi C daftar hadir DPT. Ini 16.13 nih. Setelah kita cek, nggak ada tuh bukti tanda tangan yang apa tadi itu. Catatan-catatan saja. Di mana itu bukti daftar hadirnya itu, Pak? Bukti P berapa? Pak Hafiz, kalau kami dari MK mau mengecek C hasil dan tanda tangan di setiap TPS di Bangkalan itu bagaimana caranya? Di kotak, Di buka kotak. kotak suara. Iya. Tapi kan itu kan ada yang di apa kan? Dimasukkan Di Sirekap. Sirekap. Iya. Masih bisa nggak kita melacaknya? Kami melacaknya itu. Masih bisa mestinya. Masih bisa ya? Iya. Kita bisa diberikan akses nggak? Bisa. Untuk khusus Kabupaten Bangkalan. Baik, ya. Oke. Nanti kita sampaikan ke jajaran. Iya, nanti tolong disampaikan ke apa? Baik. Kepaniteraan supaya kami bisa mengecek tanda tangan itu semua di hampir semua TPS lah di Kabupaten Bangkalan itu. Terima kasih Pak Baik, Hafiz. terima kasih. Terima kasih.